Kalau menurut saya ya. Iya. Yang lainnya nurut nggak nih? Ini nih. Nurut aja, saya nurut aja dulu. Nurut ya. Nurut aja deh. Nah, itu kebayang nggak kamu? Apa? Ramalan-ramalannya itu terbukti semua, hampir semua. Lu gimana coba? Orang-orang dianggapnya Hebat ya, Bang. Iya. Orang ngomongnya kan Iya. nggak mungkin, tapi apa yang dia bicarakan itu semua. Sampai dengan yang namanya presiden yang sekarang ini sudah diramalkan siapa yang akan Iya. maju. 3 orang itu dia yang ngomong pertama. Ya. Apa gua spesial plus lu Bandung? Ini spesial. Ini baru kali ini kita sampai mindahin studio. Iya. Sampai alat mesinnya kita Kita bawa, bawa ke betul. Bandung hanya untuk menemui seorang legend lah kalau di Wah. Bandung ya. Oh, iyalah. Siapa yang nggak kenal Budal. apa Budal? Budal tuh Berangkat. iya Budal tuh bubar kan. Budidal. Budi Dalton. Nah, saya penasaran dari dulu, Daltonnya tuh dari mana sih sebenarnya? Nah, ini nanti dia ceritain. Waduh. Daltonnya dari Perlu Banyak. dijelaskan. Oh iya, ini banyak. Perlu, Dia karena dia tahu tidak saya mengetahui. Budi Dalton kan menurut saya Ah. orang Bandung belakang yang Dalton nggak ada, orang Bandung tuh Ah. Mulyana, Iya, ya iya. kan? Iya. Siapa Budi yang Samhudi. ya pengulangan Jadi gini, Dalton itu sebetulnya kependekan. Dalton, Dalton itu adalah pengendali Saiton. Weh. luar biasa. Iya. Dia yang mengendalikan Saiton. Mengendali kita Berarti dong. dia rajanya. Dalton. Karena ingat dulu komik ada Dalton bersaudara. Ada, iya. Ada. Yang gitu berempat ya. itu. Aduh, sehat kan ya? Alhamdulillah, sehat. sehat. Makin lama makin kelihatan muda. Nah, kenapa kita perlu datang ke sini? Ini kita ingin lihat Bandung sekarang di mata Kang Budi. Khususnya juga di ya tahun-tahun politik ini, kemudian sekarang anak muda Bandung itu bagaimana kita mau ngobrol soal Iya. ini. Ya. Nah, Kang kalau ngeliat nih, bedanya anak muda Bandung sekarang sama anak muda Bandung yang dulu itu apa? Mungkin secara pergaulan, Ya, obrolan, gampang dan tuh. apa Itu tuh? mah gampang. Apaan? Anak Bandung yang dulu, akhirnya nggak sekolot. Iya, udah tua. Contohnya ini. Nggak muda saya. Ada bedanya nggak? Misal tempat nongkrongnya sekarang udah beda, ngobrolnya udah beda. Ada nggak yang dilihat? Saya pikir kayak begini itu di mana-mana Kang Den kejadiannya. Iya. Gini Om Akbar, kalau saya ingin tahu Kang Denny ada di mana, Iya. zaman dulu kita udah tahu hari Nongkrongnya di mana? Sabtu. Iya. Oh, kelompok Kang Denny mah ada di sini. Kita nggak punya Udah pasti WhatsApp. tuh ya pasti. Iya. Ah. Saya pikir semua juga terbiasa dengan itu. Ah. Tanpa kita kontak, tapi kita udah tahu tongkrongannya di mana. Oke. Kalau sekarang malah kita punya teknologi lebih lebih dahsyat gitu ya. Malahan dipakai nipu. Kang Den lagi di mana? Saya ada, lagi di dekat masjid. Iya. Iya. Padahal Masjid yang di dekat dia. sebelahnya Sama. Iya. sebelahnya masjidnya tempat spa padahal. Tapi bener kan nggak bohong. Tapi artinya orang tuh sulit didetek sekarang mah. Apa yang dia ucapkan, yang dia tulis dengan sesungguhnya. Agak sulit juga tuh. Kalau dulu mah kita nggak perlu ngomong juga udah tau lah. Saya pengen ketemu Kang Denny, Kacilaki pasti ayah. Misalnya begitu loh. Lebih gampang Lebih nyari orang mudah. zaman dulu ya. Lebih mudah. Iya. Dan kegiatannya kalau anak-anak muda zaman itu template gitu ya. Jam segini tuh nongkrong di Iya, sini. betul. Iya. Jam segini sekolah, jam segini. Betul. Dan anak muda sekarang itu lebih kita nggak tahu kemana gitu. Ya. Nah ini di Bandung juga seperti itu. Termasuk hiburan nih, kayak malam minggu. Ya. Kalau malam minggu, saya tinggal ngomong sama Kang Denny, Kang Den, kita nonton Time Bomb Blues, misalnya, nama sebuah Udah, grup musik. itu berarti di kita mana udah nih? pasti tahu, oh Laga. berarti di A, gitu kan, di Laga. Di Laga, misalnya. Band kayak ini gitu. pasti di sana, Iya. gitu kan. Jadi booming Gitu. pada tahun 90 itu Bandung itu kenapa menghasilkan yang namanya band-band luar biasa lah. Ya. Karena tempat untuk berlatihnya atau kawah candra di mukanya tuh banyak. Nah, Kafe-kafe maksudnya. Kafe-kafe. Kafe. Jadi awal-awal mah pemain bandnya tuh emang bener-bener yang begitu main mereka tuh kurang bagus ya. Tapi seminggu kemudian terlihat peningkatannya Iya. karena mereka sering berlatih akhirnya makin lama makin bagus. Java Jive Iya, yang iya. Oh kayak iya, begitu. Bandung terkenal dulu banyak band-band bagus dari Bandung. Dan sekarang agak berkurang. Bener Ya. nggak nih? Iya, memang benar. Yang terkenal pun sekarang itu adalah band-band zaman dulu juga. Itu apakah karena pengaruh cara pergaulan sekarang udah jarang ketemu, jarang nongkrong? Ya.
Apakah itu pengaruh juga tuh? Kalau saya pikir gini Kang Den, sekarang tuh tempat tongkrongan udah di mana-mana, Banyak, betul. banget. Jadi sebetulnya bukan tidak ada pemain musik. Iya. Di setiap tempat itu banyak, tapi Ada. saking banyaknya nggak tahu yang mana yang muncul. Nggak tahu. Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang menonjol maksudnya gitu. Iya. Yang menonton ada, yang menonjol nggak ada gitu ya. Iya. Karena sekarang tuh yang ngamen aja, kalau misalnya kita tadi lewat Simpang tuh, Mana? lewat Cikapayang. Ada. Cikapayang tuh ada yang di sebelah sini yang ngamen aja udah pakai speaker gede. Oke. Di sebelah sananya ada Pasteur pemain tadi ini, kan? Pasteur. Ada yang sebelahnya sono yang deket Ya. si Bang itu yang main biola yang Ada. kayak gitu. Dan Ada. kemampuannya mereka juga sebenarnya lagunya dia nyanyinya juga benar, Ya. yang main biolanya juga bagus, malah main biola nggak di sini dia udah. Mana? Di sini karena dia kidal. Karena nyerok kidal dia itu. Jadi kalau Tidak. turun dari Jakarta, Kang Den, kita turun nih dari Jakarta pakai stasiun kereta api, Iya. stasiun kan, Iya, stasiun ini. stasiun. Kalau kita turun di stasiun nanti ada yang nyambut tuh pemain band. Oh. Itu mahasiswa, kebetulan mahasiswa saya. Nah, dia kan dosen. Jadi Iya, kebetulan dosen artinya musiknya yang tuh. ngamen tadi tuh Heeh. bukan apa ya? Skillnya mereka tuh Iya, sebenarnya memang mereka pemain musik, gitu. Jadi dia mengeksploitasi sama mengeksplornya itu ya di salah satunya bukan dengan mengamen, Iya, iya, begitu iya. dia sambil berlatih sebenarnya Iya, betul. memperlancar. Ini Oke, guru oke. musik nih. Musik apa nih? Oh, dosen. Musik macam-macam, lu mau musik dari yang tradisional sampai dengan yang Nah, rock. mumpung Beliau. ngomongin musik, Bang. Iya. Ini beliau ini kan dedengkotnya ya Aduh. budayawan Bandung lah. Iya, Iya. aduh. Nah, ini kan anak muda ini kenceng banget paparan musik-musik dari Korea. Orang sebutnya K-pop Siap. itu loh. K-pop. Iya. Nah, Kang Budi ini juga punya putra-putri yang ya usianya usia Gen Z. Betul. Mereka termasuk bagian yang menikmati musik K-pop itu atau malah sebaliknya? Atau bagaimana? Oke, pasti. Pasti karena itu kan sebuah, saya pikir ya. Dan katanya Keniscayaan lah itu Maya. Iya, karena itu kan sebuah strategi besar dari negara Korea. yang sudah direncanakan oleh mereka sebagai strategi kebudayaannya. Iya. Jadi keberhasilannya memang baru saat ini walaupun direncanakannya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu Iya, lah gitu. sampai 20 tahun lebih mereka Betul. tuh mempersiapkannya. Iya. Dan saya pikir itu keberhasilan juga. Lalu apakah anak-anak saya aja deh, jangan yang lain terpengaruh tidak? Ya pasti. Mereka suka menonton itu. Iya. Tapi yang jadi masalah kalau ini tiba-tiba anak-anak ini berubah karena dia tidak punya dasar. Oh. Jadi sebelum musik Korea itu datang, memang Muncul. dari kecilnya saya sudah sajikan musik-musik daerah, tradisi atau bahkan musik pop Indonesia dengan jadi dia sudah punya referensi duluan. Jadi kalaupun ada dari Korea ini sebagai referensi berikutnya aja. Jadi tidak mempengaruhi secara total. Tidak, Jadi tidak. yang ya itu tadi maksudnya tuh kalau dia senang dengan musik itu tidak yang mendewa-dewakan musik lain karena dia punya Filter. udah punya dasar Ya, itu. ya, ya. Bahkan Itu tuh kan penting. sampai filter sampai fashionnya Kang Den Iya, kan. heeh. Kalau Iya, zaman betul. sekarang tuh yang dari Korea itu kan sampai ke fashionnya mereka Diikutin kan, iya, saking semuanya. Semuanya ngefansnya, Iya, ngefansnya. Nah, itu nggak terlalu banyak berpengaruh berarti di anak-anak muda di Bandung. Iya. Nggak terlalu berpengaruh berarti. Iya. Sebenarnya bukan tidak terlalu berpengaruh, tapi ya nggak besar-besar banget karena fashion sih jalan ya. Dari mulai waktu sebelum Korea juga udah ada yang namanya fashionnya Jepang yang iya. yang Betul. pakai harap maklum itu. Harajuku. Karena kan suka kadang-kadang Harajuki. aneh teh jadi Harajuki. begitu kita ngelihat juga bajunya kayaknya harap maklum mah itu mah gitu. Karena kan memang aneh-aneh Harajuku tuh. Nah, selain itu juga Kang Budi ini termasuk dedengkot motor lah ya. Iya. Anak-anak Amot. brotherhood nih. Nah, Iya. di Bandung ini anak-anak muda yang ya motoran, yang geng-geng motor dulu kan Iya. sempat rame di sini. Ya. Kondisi sekarang? Gini, kalau menurut saya ya, Iya. Yang lainnya nurut nggak deh? ini nih. Nurut saya Nurut aja, saya nurut aja dulu. Nurut ya. Nurut. Nurut aja deh. Geng ya. Ya. Geng ini sebuah narasi yang berbeda persepsi kalau di Indonesia. Oh, Begitu ada konotasi negatif atau Geng positifnya? pegangsaan. Oh iya bagus. Positif. Musik. Geng Musik. musik. Harry Rusli and his gang. Iya. Nah, gitu kan. Sugeng juga. Sugeng juga. juga. Sugeng. Sugeng itu Sugeng. Sugeng ya. Jangkrik geng. Itu juga pakai gong. Jangkrik geng gong. Maksud saya Iya, jadi maksud gimana? narasi ini saya pernah memberikan satu saran lah, ide Kang Den Iya. kepada aparat saat itu dengan media.
tolong digantilah, jangan geng, karena satu bukan bahasa kita juga sulit memaknai geng itu apa sih, Iya, seolah-olah betul. negatif, tapi Hanya tidak juga. kelompok aja gitu. Iya, jadi kriminal bermotor. Jadi kan tidak semua yang bermotor juga kriminal artinya. Iya, Nah, iya. kita dengan mudah memilah saat itu. Tapi kalau ngomongin kelompok motor saat itu memang di Bandung bukan saat itu ya, sampai saat ini juga ada. Masih ada. Tapi saat ini mereka sudah membentuk hal-hal yang sifatnya lebih positif. Lebih ke positifnya. Jadi ada ormas, Kang. Jadi dari sebelah kelompok ini dibuatlah kegiatan sosialnya, membentuk yayasan, membentuk ormas, membentuk apa. Jadi ya berkaitan dengan umur lah mungkin ya. Iya. Tapi mereka juga punya regenerasi yang baik, dan sekarang yang baik saya maksud itu berkegiatan di kalangan SMA. Jadi ada satuan pelajar mahasiswanya gitu. Mereka bikin kegiatan itu. Iya. Cuman base-nya memang motor. Kalaupun kita seolah-olah nantinya melihat bahwa mereka ini liar, ugal-ugalan satu saat, karena memang medianya tidak ada. Mereka hobi balap. Betul, tapi tempat nggak balapnya balapnya di di mana? mana? Akhirnya Susah. Ya itu. Yang sekarang mengkhawatirkan Bandung itu sebenarnya adalah banyak kegiatan-kegiatan di Bandung itu yang tidak lagi seperti dulu. Ya. Dulu tuh yang namanya kita tuh punya vokal grup Salam. Iya, Itu tuh- Priangan, Kang. Hah? Salam, Iya, Priangan kan. itu tuh gila. Itu yang ngelatihnya. Emang yang turunnya bener-bener kelasnya kelas nasional. Ya. Zaman almarhum Elva Sucoria tuh masih ngelatih SMA 3. Betul. Almarhum Hari Rusli masih ngelatih SMA 1. Ya. Itu yang namanya Wandi SMA 5. Jadi SMA 5, Kang Wandi. Ibih SMA 2 itu tuh mereka muncul dan Ya. menjadi sebuah gengsi tersendiri ketika mereka melihat anak-anak didiknya itu Ya. kebanggaan tersendiri, tapi mereka ngumpul di situ. Itu keguyubannya Iya. Bandung. Waktu Dan dulu itu tuh hilang sekarang, Kang. kehilangan. Karena mungkin karena tapi mulai kemarin udah mulai lagi Ada lagi sih. peti sabun. Iya, ya. Ya? Kotak sabun. Kotak sabun. Peti sabun itu. Jadi anak-anak Damas ya kalau nggak salah Betul. ya, daya mahasiswa Sunda. Jadi Itu kreatif. itu salah satunya dengan melombakan peti sabun. Ada grup vokal yang Vokal. Iya. berkembang, ada komunitas motor, ya Motor. juga kemudian sekarang sudah mulai bergeser ke Betul. komunitas kreatif ya. Betul. Kemudian yang nggak juga kita lupa, Bandung ini ada Kang Ujo Angklung. Ya. Iya, Sudah Iya, itu. semendunia juga. Kemarin malah memecahkan rekor ya, Betul. 14.000. yang ikut ini GBK. Ujo Nyali kan? Uji kalau itu uji nyali. Bukan Ujo Nyali ya. Iya. Jadi kalau bicara budaya, bicara kesenian, memang Bandung ini kita berada di Iya. tempat yang pas nih. Identik. Ya. Nah, sekarang ini kritiknya apa kan nih? Ini autokritik berarti ya? Iya. Kritiknya apa nih terhadap kemudian perlindungan, pengembangan, perlindungan, kegiatan-kegiatan yang keren-keren tadi, Iya. kaitannya dengan anak muda dan peran pemerintah pusat. Oke. Apa tuh? Kritiknya? Nggak apa-apa. Karena kan begini, takutnya memang dari daerah, sebut daerah tanda Oh. kutip tadi, memang tidak sampai ke pusat karena entah mungkin tidak terinformasikan. Iya. Kalau saya pikir begini, tadi sudah dibilang dari Bandung katanya banyak musisi gitu, Dulu, ya. menghasilkan dan lain. Sampai saat ini juga begitu. Masih. Iya. Tapi pada saat kota Bandung akan mengklaim dirinya sebagai kota musik, Iya. nah saya bukan kurang setuju, tapi untuk klaim sebagai kota musik maka tenaga kerjanya ada, Oh, artisnya ada, SDM ya. artinya fasilitasnya ada, Oh. tempat rekamannya ada, Ada. gedung Gedung pertunjukannya keseniannya ada, juga ada. tempat rekamannya harus ada, Iya. pemasarannya ada, sehingga dari musik itu bisa ada pemasukan untuk PAD-nya. Jadi Bandung itu bisa menarik pajak dari musiknya orang Bandung, baru bisa disebut sebagai kota musik. Kota musik. Jadi sudah menjadi sebuah ekosistem, Ya, sistem. baru saya setuju. Jadi infrastruktur seninya ada ya? Betul. Bukan hanya karena banyak pemusik jadi kota musik, Jadi kota musik, tapi tidak menghasilkan sebuah Iya. sistem tadi itu. Makanya Betul. jadi ada satu hal sebenarnya dari pemerintah daerahnya sendiri Ya. concern terhadap perkembangan dari si anak-anak muda ini. Tetapi yang jadi masalah kita juga lagi kehilangan pemimpin. Betul. Iya kan? Itu juga Ya, menjadikan ya. sebuah apa? Yang yatim apa? Yatim piana. Iya. Ini ngomongin Karena Bandung. dia tuh Iya. Nih. Bapak Wali Kota ini sebenarnya Ya. dekat sekali dengan saya, sudah Betul, seperti betul. saudara kan. Ya. Kita tuh, karena teman main juga. Betul. Ya namanya juga kalau kepleset mah kita gak akan pernah Ya. tahu ya. Untung dia nggak jadi wali kota waktu dulu. Memang pernah menjadi wali kota. Dulu. Nyala. Zamannya Pak RK bukan ya? Oh, Bareng-bareng. barengan Pak RK. Yang Pak akhirnya yang naik Pak RK. Ya. Iya. Naiknya Pak RK Ridwan. naik. Naik. Beliau kan Pak RK, Iya. saya Pak RT. Tapi sekarang Pak RK naik juga. Iya. Pak RK naik. Nah, ini berkaitan Nah, dengan masalahnya waktu dulu juga sebenarnya masalahnya bukan di hanya penamaan aja. Kalau misalnya langsung dengan nama Budi Dalton, Iya. mungkin akan ini. Dulu kan singkat-singkat. Ini calon siapa? RK, Ridwan Iya. Kamil. Iya.
Budi Dalton, BD. Wah. Pusatnya Bandung. Nggak bisa dong. Makanya. Berkaitan ini kan, Bandung lah, Sunda lah ya. Ini kan hampir mau tahun 2024 kan tahun politik. Iya. Kalau ngelihat apa ya tingkat kepedulian anak-anak muda, kan Kang Budi bisa lihat obrolan ini. Apa ya kiranya? Sebenarnya Hype tertarik nggak sih? atau tertarik atau nyantai atau Orang Sunda tuh bukan saya ngebanggain orang Sunda ya. Apa? Orang Sunda tuh jangkauannya jauh ke depan. Jadi beyond. Jadi tuh dia tuh udah future-nya tuh kalau udah yang ke ke depan. belakang kan Bien. Bien. Nah, Itu sama iya. Boyen. Zaman Bien, Zaman ini zaman Bion. Jadi dengan hanya satu aja kita membuat yang namanya Sunda Empire. Iya. Itu kebayang nggak kamu? Apa? Ramalan-ramalannya itu terbukti semua, hampir semua. Lu gimana coba? Orang-orang dianggapnya Hebat ya, "Hah? Bang Dia. Iya. Orang ngomongnya kan Iya. nggak mungkin. Tapi apa yang dia bicarakan itu semua. Sampai dengan yang namanya presiden yang sekarang ini sudah diramalkan siapa yang akan Iya. maju. 3 orang itu dia yang ngomong pertama. Ya, Haknya Karangga, Pak. Iya, tahu almarhum. Kita baru ngirim 1. Kalau dikirim 5 bisa kacau negara. Mas gini loh, ini kan kita kemudian sosial media ini berisik sekali dengan capres ini, tapi kita seharian di Bandung ini kita lihat katanya justru Bandung khususnya itu kok slow tenang. santai. Iya, iya, Apakah Padahal ada salah satu yang Kandidatnya. kandidat dari sini dan Sunda Barat gitu. putra yang sangat Sunda dan konon kabarnya suaranya cukup tinggi untuk mungkin Iya. menjadi salah satu Iya, iya. yang ikut lah gitu. Itu gimana kan? Ya gini, masalah ketertarikan dan tidak, saya pikir kan dengan munculnya beberapa figur di Jakarta, sebut aja begitu. Ada figur, ada artis nih sekarang. Action figure Ya tuh. mungkin saya pikir juga kan ini ada satu tujuan untuk menarik kekurangannya tadi. Kekurangannya adalah ketertarikan anak muda terhadap hal-hal yang sifatnya politik. Iya. Saya pikir gejala ini di mana aja juga sama. Padahal ini 70% nanti pemilihnya anak muda. Anak muda. 70% ya. 60 Iya, ya 60 lebih. 63 63 lah. Banyak 100 jutaan lebih. 110 juta. 120 ya. Berapa lah pasnya lah? Ya, Ya terserah lu 110 mau lah. ngambil berapa. Ya pokoknya 100 juta lebih lah. Ya, tapi intinya gini. Orang Sunda itu taratogmol teh kumaha Kang Den. Taratogmo tuh apa ya jadinya? Tidak pernah berbicara Langsung. ngegas langsung. Nggak langsung tuh nggak. Gua Nggak dukung pernah. ini gitu enggak. To the point, to the point. Nah, tidak pernah begitu. To the point. Pantesan susah disurvei. Susah, Ya. karena di survei juga bisa digelapkan oleh orang-orang Sunda. Kang Denny kan nanyanya pendek. Kang Denny nanyanya pendek. Kang Budi dari mana gitu. Budak urang teh ieu nu kahiji keur itu, kadua keur itu. Terus aing teh tadi neangan bensin ku kurile kan. Lama banget. Jadi nggak langsung ke pertanyaannya, tapi dia muter dulu. Itu emang udah karakter. Bukan karakter. Apa ya? Kalau Sopan santunnya tuh begitu ngobrolnya. Ya begitu, Ya, jadi supaya memang. orang lebih. Tetapi akhirnya secara Iya, iya. personal Kemudian keterlekatan menjawab. itu terjalin sebenarnya. Jadi kalau di konsep pertunjukan mah ada opening gitu. Nah. Opening gitu kan. Nanti di tengah baru permasalahannya tuh endingnya baru masuk. Baru menjawab. Bu, geus jam Iya. sakieu ya teh ya. Nah, baru. Jadi kayak kayak pertunjukan Iya sebenarnya betul. obrolannya. Ini tuh. kayak kebalikan teman-teman kita yang di Sumatera Barat. Coba tanya dari mana gitu. Dari mana, Pak? Dari terminal mau apa kau? Kan gitu kan selesai. Gampang. Selesai. Simpel. Tapi Iya. kalau Iya, beda-beda ini ya. kultur ya. Iya. Kultur. Ya kan? Dari mana, Kang? Iya kita tadi sebenarnya mah jalan-jalan yang baru dah. Langsung Iya. tujuannya harusnya. Itu Bandung. Jadi karakter orang Bandung itu susah ditebak juga ya, termasuk Iya, dalam tapi kalau pertanyaannya adalah punya pilihan atau Iya. pasti mereka ikut. Punya. Ikut. Angka golputnya juga kecil kok Jawa Barat. gitu Oke. ya. Jadi artinya mereka ikut. sebenarnya. kepedulian anak mudanya sebenarnya banyak, Ada tinggi. lah pasti, iya. Kenapa ini? Kenapa? Ini sebentar. Ini makanya gue punya temen Oke. dia surveyor, tukang survei. Kalau survei di Jawa Barat mah ampun-ampunan. Ini coba ya kita. Ini ceritanya gue tukang survei Ah. sama orang yang mau kita survei. Oke. Pak Denny Chandra ya. Iya, betul. Pak, mohon maaf Pak, usia berapa? Usia sekarang sekitar mungkin 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Oh, sisanya. Enggak, langsung maksudnya. Oh, berapa langsung, usianya langsung gitu? nanya. Nah, itu Jangan dong, aduh. jumlah usia saya dengan sisanya itu saya belum tahu. Jadi lama kan? Lama. Kalau orang nggak yang lugas gitu ya. Jadi dari masalah sensus aja bisa sensi kita. Nah, Sensus sensi. jadi sensi. Kenapa ini Nah. kita tanyakan ya? Ya. Karena gini,
Sunda, Jawa Barat ini adalah salah satu kantong suara yang tinggi. Ya, gitu. betul. Tinggi banget. Bahkan salah satu misal ada capres nih, mau cari cawapres, ini pun menjadi perhitungan tingginya ini. Mungkin dari kenapa milih Pak RK juga karena mungkin perhitungan Jawa Barat tinggi. Gitu ya. Walaupun Ya. faktanya ada wakil presiden terakhir dari Jawa Barat itu tahun 88 kalau nggak salah. Ya, Bapak beliau adalah Umar Wirahadi Wirahadi Kusuma. Kusuma. Nih. Betul, Iya itu kan? keluarganya memang tetangga saya. Iya, iya, iya. Beliau tuh di Jalan Marconi itu keluarga besarnya itu. Saya di Jalan Telepon, kebetulan dekat lah. Jadi telepon Marconi ya. Iya. Saya kan penemunya di sebelahnya. Telepon tapi pakai tek gitu. Pakai morse. Jadi, Iya. ini adalah kue yang sangat gede lah nih. Kue yang sangat gede yang istilahnya yang jadi rebutan di Jawa Barat. Nah sebenarnya yang diinginkan sama kayak apa ya masyarakat Sunda, anak muda maupun orang-orang yang udah dewasa itu yang gimana sih pemimpin? Speknya Iya, gimana speknya biasanya? gimana? Ya. Tapi kan gini, kalau ranahnya masuk ke politik, Iya. artinya berarti mereka mampu menangkap aspirasi itu udah pasti. Iya. Tapi yang jadi masalah ini sebenarnya aspirasinya apa? Si anak muda ini. Oke. Ini kan yang belum pernah tercermin kan? Karena ketertarikan anak muda untuk menjadi mewakili saya aja, misal. Iya. Jadi anggota apa tuh calon legislatif. Iya. Caleg. Kan masih didominasi umur-umur yang berumur. Iya. Nah, itu tua itu. Itu Itu tua, kan ya. jadi yang tua. kurang juga menjadi aspirasinya mereka, mewakili oke. aspirasi mereka. Makanya harusnya bisa menangkap fenomena yang ada nih sebenarnya. Sebutlah sekarang yang berjamur itu kan komunitas. Iya. Kenapa mereka membuat komunitas? Artinya ini ada hal yang belum terfasilitasi. Oh. Karena kalau kita kan punya wadah sebenarnya Karang Taruna kalau untuk anak muda. Iya, ya. dulu Masih ya. jalan nggak sih? Masih jalan? Masih jalan. Ada si Karang Taruna sih. Taruna Karang Ka- Setra aja masih ada. Dulu mah Taruna Karya. Taruna Karya, Karya, iya. kan. Iya. Sekarang Karta. Iya. Karang Taruna ya. Karang Iya. Taruna. Itu juga kan menurut saya hal-hal yang sifatnya kreatif atau apapun bisa dibina di situ sebetulnya. Tapi mereka ini mencari ruang lain di luar. Padahal kalau kita siapkan fasilitasnya, pasti mereka mau, tidak mungkin mereka tidak mau Iya, support betul. pemerintah lah gitu. Oke. Nah, mungkin harusnya sepeka itu si legislatif karena balik lagi orang Sunda ditanya punya duit ada. Iya. Padahal nggak ada gitu ya. Kan gitu kan? Ada, tapi nada susah ditebak Berarti ya. ini nih, ada satu yang harus dirubah untuk orang-orang calon legislatif atau yang menjadi pemimpin daerah. Dia harusnya lebih tahu mapping terlebih dahulu. Bukan dia Ya. datang ke tempat untuk menanyakan, Bapak tuh mau apa? Ya, Bapak ya. Dia harusnya udah tahu Ya. di kelompok ini karena kalau komunitas Ya, dia udah perlu ini. ketahuan. Begitu dia datang, dia tawarkan proposalnya itu. Ya. Saya akan membuat seperti ini. Itu akan menguntungkan Anda dengan begini. Ya. Nah, itu calon pemimpin ke Ya. depannya karena apa? Jauh ke depan. Nah, yang sekarang terjadi adalah mereka tidak punya konsep itu. Betul. Oh, saya Jadi- tahu ini kan. Nah. Jadi dalam teori politik sekarang ini, dulu itu kalau orang kampanye itu kalau bahasa Jawanya digebyah uyah. Ya, gebyah Semua uyah. misalnya anak muda nih ada tontonan anak muda seperti itu dulu. Ya, ya. Lalu meningkat sekitar tahun 2019 itu dirubah jadi mikro, targetnya tuh mikro. Ya. Komunitas tadi, oh yuk kita kampanye di kalangan usia sekian Ya. ke bawah, itu mikro. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang harus nano target. Lebih Komunitas kecil masih ada lagi. di bawahnya lagi. Betul, lebih Misalnya kecil lagi. dia kampanye di kalangan filmmaker, dia kampanye di kalangan seniman Seni, langsung, ya. seniman pun langsung misalnya Lebih kecil kepada lagi. penyanyi, kepada produser, itu udah mereka harus Spesifik ya? tahu Lebih spesifik kecil. gitu. Oke. Kadang orang nongkrong 3 orang aja didatengin di kampanye. Iya. Nggak itu tanya, Kemudian- ngapain lu bertiga? Betul. Tapi kemudian Ya. mungkin politisi sekarang harus punya telinga yang besar. Dia harus Oke. mendengar. Betul. Apalagi anak muda, Gen Z. Betul. Mereka nggak mau diceramain, mereka mau didengar omongannya. Ya. Didengar kayak tadi Kang. Oh, saya teh maunya begini. Nggak usah nawarin makanan gratis, kita bisa cari. Iya. Tawarin aja bisa nggak? Koneksi internet kita lebar dan gratis misalnya nah, gitu. misalnya. Itu jauh. Itu Korea lebih- sudah melaksanakan Iya, itu. iya. Gitu. Jadi sudah nggak ada cara-cara konvensional yang kayak kita dulu ya. Ini gratis. Kalau ini nanti ngurus ini itu nggak enggak. bisa. Anak-anak justru dikasih harapan Ya. yang akan membuat mereka lebih kreatif. Itu Ya. yang lebih Ini, dibutuhkan. Ya. Ternyata dari survei itu, anak-anak muda itu tidak meminta mudah mencari kerja. Enggak. Ya. Iya. Mereka minta dipermudah mereka berkreativitas. Karena katanya kan, Iya, iya, anak-anak Gen Z ini, anak-anak Betul, kita, betul. saudara kita yang masih muda-muda ini, mereka itu nggak takut sama masa depan. Ya. Maksudnya, Iya. misalnya gini, kamu kalau sekolahnya cuma sampai SMA Iya. doang,
nanti kamu nggak jadi insinyur. Iya. Mereka nggak peduli itu. Iya. Karena apa? Banyak contoh ya, ada YouTuber yang katanya hanya lulusan SMP saja, sekarang menjadi YouTuber yang paling kaya. Itu udah patokan. Ya. Ya kan gitu, kemudahan dia main TikTok, itu aja bisa ngasilin duit. Sehingga peluang bisnis kreatif anak muda itu jauh lebih luas daripada jumlah jadi dokter, jadi pilot, apalagi jadi astronot. Iya. Itu kan kemungkinan kecil banget. Jadi memang nggak ada, udah yang nggak ada namanya- kayaknya. nggak ada. Cita-cita orang jadi astronot udah nggak Jadi ada salah kayaknya. satunya sebenarnya beliau ini juga bermain dengan vokasi. Jadi keahlian-keahlian yang sebenarnya bisa menghasilkan uang. Ya. Kayak misalnya kalau mainan TikTok, orang-orang Sunda mah dari dulu udah main tai kotok. Jadi Dilukuan kan ini aplikasi. dulu dilukuan. Ini yang membidaninya. aplikasi ya. Siapa yang membidaninya? TikTok. TikTok Masih ingat ini nggak? siapa? Kalakuan si Ucing Garong. Garong. Itu kan pertama kali. Iya. Itu. Oh, racun. Dua Keong Racun. Keong Racun yang lagunya Keong Si Racun. Iya. Jo dan siapa itu? Ya. Sinta Jojo. Sinta Jojo. Sekarang Itu pertama Jojonya sendiri di bidang olahraga, si Sintanya bikin sate. Apa? Ada Sate Sinta, Bukan si beda Jojo kan. main badminton. Bukan. Sate Sinta itu tempat. Beda. Si Jojo main Gua badminton. dapat saya tahu. Jangan dulu makanan. Lah, ini gimana Ini sih? Pak maaf Pak. Iya, Ini iya. bisa Jin. Oke. ini ternyata ada kita sambelnya. relax dulu makan dulu dah. Ya, Om nggak tahu. Oke, thank you. Mohon maaf kita dari 4 Point. Oh, 4 Point. Di 4 Point ini Dago. Iya. 4 Point. Di Best Di Best Brew. Brew. Best Brew Best ya. Brew. Di sini Kenapa? ini Tempenya. bisa dinikmati di sini. Insinyur Haji Juanda. Iya. Oh, jalannya ya. Insinyur Haji Juanda. Iya, Insinyur Salah Haji satu Juanda. kebanggaannya orang Sunda itu adalah Insinyur Haji Juanda. Tapi bandaranya malah yang dibangun di Surabaya. Makanya hebatnya dia begitu ya. apa? Biasanya bandara semua orang itu dipegang waktu dulu sama angkatan udara. Iya. Nah, Tapi ini mah angkatan laut. Angkatan Oh. laut kalau yang di Surabaya itu dipegang oleh angkatan Angkatan laut. laut, iya, Karena benar. sejarahnya Insinyur Haji Juanda itulah yang membuat secara diplomasinya itu berhasil dengan zona eksklusif. zona Ekonomi. eksklusif ekonomi Z. Lah, gue udah dosen lu mau gimana sih? Nanya ke dia. Paham dia dia dosen. Ada ngobrol lagi, kita lanjut lagi. Kang, masalah kepopuleran. Kepopuleran nih. Kang Budi kan udah populer lah. Orang ya kalau di sini mas setingkat Pak RK juga lah. Orang tahu Pak RK juga tahu Kang Budi lah. Legend. Iya. Kalau saya terus terang lebih kenal duluan Budi. Kang Budi Dalton Lah, saya daripada Pak juga kenal dia duluan. Iya, kan bener gitu ya. Iya. Kang, ringan-ringan aja Kang. Apa? Nggak tertarik politik ya Kang? Saya Nggak. bukan Pernah jadi calon gimana Pernah. waktu zaman sama Ridwan Kamil Bukan barengan? maksudnya dicalonkan apa niat? Niat. kalau Dia lagi di tertarik Belanda, lagi di Belanda ya waktu Iya, itu ya. lagi di luar di Belanda. Si temen-temen yang Iya. ngedaftarinnya. Kenapa dipercandain? Bukan dipercandain, memang beneran. Temen-temennya Nggak, banyak serius. Zamannya beliau ini kan 2013, Iya. zamannya Pak RK itu ada 8 calon waktu itu. Iya. Di Bandung tuh 8 Iya, calon. iya. Saya pasangan nomor 7 dari independen. Iya. Independen. Oh, udah maju resmi. Udah Iya. resmi ya. Jadi Maju. saya itu bukan calon wali kota. Bukan, tapi wali kota tidak terpilih. Iya bukan yang calon ya, udah Bener udah sih. maju ya. Iya, karena Bener, udah bener, maju. bener. Udah maju. Nah, ini ada nanya Mau lihat. diterusin nggak lagi nih dengan kondisi yang Wah, sekarang? sudah cukup, Kang. Tapi kita kan orang Sunda tuh butuh pemersatu yang menjadikan Iya, iya. orang Sunda, paling tidak orang Sunda tuh harus bangga dengan orang Sundanya. Iya, Karena iya. orang Sunda tuh ada satu hal yang sebenarnya nggak ada orang Sunda, tetapi ada di mana-mana. Itu tuh yang Iya. jadi kalau nyari orang Sunda teh kemananya orang Sunda teh? Iya. Tetapi begitu dicari ada di mana-mana orang Sunda. Sebetulnya tuh. ada. Jadi nggak pernah ada yang mau menonjol gitu tuh. Iya. Nah, orang Sunda tuh fanatik nggak? Dalam arti gini, saya kenal Kang Denny nih. Kalau Kang Denny maju, mau wah nggak peduli dia baik atau buruk, ya saya pilih dah. Oh enggak. 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 Maksudnya Tetap lebih logis realistis ya? Iya. Realistis. Tetap memilih. Iya. Walaupun sih ini realistis. calon nih Iya. asalnya dari daerah ini. Iya. Ya udah mau jelek atau enggak, sebagai bentuk solidaritas saya pilih enggak. Kalau menurut saya mah orang Sunda lebih mungkin ya lebih realistis tadi. Iya. Karena kalau seperti itu solidaritas, Iya. kan tadi disebutkan kantong terbesar Jawa Barat. Iya. Harusnya tiap tahun sudah ada calon wakil presiden dari Jawa Barat tiap tahun. Harusnya. Tiap pemilihan. Iya.
Tapi kan susah. Ini berarti dipatahkan teori bahwa di Sunda ini, di Jawa Barat terutama ini, itu selalu membuat pilihan itu sosok-sosok yang dianggap menak. Oke. Terlihat borjuis. Bukan sembarang orang. Ya ada apanya? Ada aura dia bangsawan. Bener nggak itu? Apakah itu zaman dulu Iya, atau sekarang masih berlaku? Nah, kalau Feodalismenya feodal mungkin ya. Kalau saya pikir bukan itu yang dilihat, tapi kan mungkin karena Kota Bandung itu salah satu pusat pendidikan ya kalau di Indonesia. Orang-orangnya itu lebih banyak pertimbangan terhadap sesuatu apapun gitu. Apalagi calon pemimpin. Iya. Jadi kan bukan masalah suka tidak suka, tapi apakah yang dia presentasikan itu akan bisa mewadahi aspirasi yang ada di benak saya nggak, walaupun belum pernah tersampaikan. Wah sih Mas Harwa jeung urang gitu lah misalnya sama nih gitu. Baru dia mau support itu gitu. Walaupun gambar di kaosnya mah yang lain. Dan transaksi mah ada kan. Oh iya itu mah. Jadi jangan sembarangan kalau ngasih ke orang-orang di Jawa Barat, ngasih misalnya dengan ininya Money subuh politik. gerakan apa tuh namanya subuh tuh serangan fajar gitu. Jangan berharap bahwa akan dicoblos juga, uangnya diterima, yang nyoblos mah tergantung gua begitu. Tapi kalau saya pikir kondisi kayak gini mah bukan di Jawa Barat aja Kak. Oh, semua. Tapi momen politik itu kan momennya militan. Milih nu aya duitan. Iya. milih lah ya kita. Atau kalau di dalam keilmuan tuh aritmetika Kang. Ngarit we terus. Ngarit itu ngambil Jadi memang selalu menjadi magnet ya Jawa Barat, tapi tidak semudah itu untuk mempengaruhi orang Jawa Barat untuk calon saya. Semua orang Jawa Barat punya pemikiran yang lebih realistis untuk melihat calon, visi misinya apa yang bisa yang namanya bermanfaat atau membawa kesejahteraan bagi rakyat khususnya di Jawa Barat gitu. Dan salah satunya tuh sosok-sosok orang-orang yang muncul itu ya bukan di dunia politiknya yang hidup di Jawa Barat itu, tapi tokoh-tokoh kebudayaannya itu hebat-hebat di Jawa Barat itu. Dia kayak dia aja tuh mendalami, bukan hanya mendalami orang Sunda seperti apa, dia bisa tahu orang-orangnya. Itu yang menjadikan kayak Kang Dul misalnya. Dia tuh nyanyi-nyanyi tapi dia tuh Sundanya juga dia tahu seperti apa yang ini. Itu yang nilai filosofis lah sebenarnya gitu ya. Ya kan, jangan kayak gitulah. Ya. Misalnya si Sule aja gitu misalnya. Sule aja tuh secara budaya mah dia tahu dia apa yang menguasai. Iya. Jadi memang seniman yang berbudaya. Betul. Kan ada seniman yang mungkin karena mungkin dulunya ya. Jadi ketika kalau misalnya guru besar saya tuh bilangnya begini bahwa Tuhan menciptakan Parahyangan bumi Parahyang ini ketika tersenyum. M.A. Brower sampai ditulis oleh seorang Ridwan Kamil itu di alun-alun. Sebelahnya si Pidi-nya. Betul. Si Pidi sebelahnya, yang satu lagi M.A. Brower dia. Jadi kita tuh nanam apa aja udah pasti tumbuh, hidupnya juga enak. Jadi orang-orang Sunda mah lebih banyak kalau misalnya bawa ngembala kambing atau sapi gitu, tinggal dilepas aja di di alun-alun, dia, ada kebun, dia makan nyari makan sendiri, terus dia di bawah pohon, terus bawa suling, menciptakan lagu satu kayak gitu, tinggal terus ambil lagi kayak begitu. Jadi kadang-kadang tidak mengejar si materinya sendiri, tetapi kepuasan dirinya Batin, itu jauh lebih penting dibanding dengan soal kaya. Makanya kita tidak pernah melihat orang Sunda yang hebat gitu. Rockefeller tuh misalnya bukan orang Sunda. Ya. Rockefeller orang Barat lah. Ngapain juga lo ngomongin. Rockefeller mana ada orang Sunda Rockefeller nih. Bukan orang Sunda. Saya SD sama Rothschild itu dia mah. Iya, orang kaya. Iya gini, maksudnya ini masih menyangkut soal isu-isu terkini politik. Iya. Mau nggak mau kan kita melihat nih apa yang berkelebat di baik di survei, baik di media-media, bahkan yang sering dipertentangkan, sering dibahas oleh orang-orang yang ngerti politik di Jakarta sana itu. Kalau bicara soal Jawa Barat, Sunda, nama Kang Emil itu selalu dibawa-bawa lah. Gitu. Dalam artian, ini maksudnya sebagai figur yang kita legendakan minimal, Kang Budi ini ada rasa bangga atau ada rasa cuek atau sok wae atau gimana? Kalau sebagai teman dulu ya, sebagai teman saya pasti support. Support yang dimaksud adalah bangga tadi pasti. Waduh ini
kata orang Sunda mah dulur gitu ya. Iya. Saudara kita nih mau ada kesempatan gitu ya. Oh, iya. Yang jadi pertanyaan itu kan sebetulnya apakah kesempatannya memang terbuka di sananya? Iya. Di Jakartanya. Iya. Ada apa bukan sinis ya, tapi ada sebuah kalimat yang selalu diucapkan oleh orang-orang tua di Sunda. Orang Sunda mah kesempatan di nasional mah bisa dihitung jari, cina. Iya itu. Gitu. Ada perasaan ketidakpercayaan lagi. ketidakpercayaan gitu ya. Karena mungkin karena satu-satunya iya Pak, Iya. Umar Wirahadikusuma Iya, itu betul. sebenarnya yang muncul. Dan itu berapa puluh tahun lalu. Iya. Nah, Jadi dengan kalau kondisi pertanyaannya sekarang, tadi, ya pasti bangga kita ya, ada kesempatannya punya gitu kan. Tapi pada saat dilihat kan, oh kemarin ke partai ini, kok sekarang ke sini lagi? Ih, Ya, kemana ya, ya. gitu? Ya, ya, Mungkin yang bagi yang menonton gitu ya, yang tidak paham apa-apa kayak saya, ini kemananya gitu. Oh. Jangan sampai Dinamikanya seperti itu saudara saya ini malah dimainkan oleh sekelompok Kelompok gitu orang hanya untuk kepentingan-kepentingan Itulah. ya, kelompok ya, ya. itu sendiri. Khawatirnya kan begitu. Ini kan ranahnya politik gitu Iya, ya. Jadi orang Sunda tuh sebenarnya ngejagain seorang Ridwan Kamil. Iya, iya. Jangan Jadi sampai- di luar itu semua orang Sunda mah bangga dengan Iya. sosok Dinaikkan Ridwan nih. Kamil itu. Tapi Iya. juga jangan Tapi nggak mau sampai dikecewakan begitu. iya, iya. Itu. Oke. Itu sebenarnya. Tapi sebenarnya Tapi sebagai yang jadi sosok masalah ini Ridwan Kamil punya pikiran seperti ini. Itu kan yang jadi masalah. Moga-moga sih sama, saya yakin. Ingat nggak kalau saya mendoakan? Iya, itu Iya, paling iya, tidak iya, iya. gitu. Ya mudah-mudahan dengan tayangan ini beliau nonton dan kemudian Siapa tahu sebetulnya ini tayangan ini sebenarnya Ditonton. sebelum ditayang Iya. sudah ada kepastian ya. mudah-mudahan Sebelum ditonton Iya, sudah ada sebelum ini kepastian. tayang sudah ada kepastian. Sudah ada kepastian apakah jadi atau enggak gitu. Berarti nanti kita dianggap sebagai Lord Rangga juga. Kenapa? Meramalkan sesuatu. Iya, betul. Soalnya ini tayangnya nanti setelah Iya. Ini tayangnya menunggu dia dipilih soalnya. Nunggu begitu dia dipilih langsung baru kita tayang gitu ya. Enggak gitu. Nih, kalau Kang Budi sendiri selama pengalaman pemilu-pemilu pilpres yang lalu, 2019 itu kan lagi panas-panasnya tuh Ya. di berbagai daerah. Kalau Di di Jawa Jawa Barat Barat sendiri, Jadi gini ya, ada yang menjadi contoh kurang, boleh sebutlah kurang baik. Hah? Kurang baik itu adalah kita lihat blok-blok musisi dan seniman aja. Kok jadi ngeblok gitu ya? Iya. Jakarta nih, Jakarta. Oh, iya, iya, iya. Nah, di tahun ini. yang Nah, waktu ini itu, nih. Oh yang iya, waktu itu waktu itu. itu, kan Iya. begitu banget gitu. Ah. Nah kita ini buru-buru waktu itu bikin 50 betul. musisi. Apa ya? Jadi ngumpul musisi itu Kita semua. justru ngumpul. Ya di situ kan pilihan memang nggak aja. Tapi Terserah, kan kita betul. maka dari itu yang dimaksud tadi memang kita ini jarang memperlihatkan mungkin ya kefanatismean seseorang Iya. terhadap seseorang gitu. Oke. Jadi agar tidak mengganggu silaturahmi dalam komunikasi Ada yang pertemanannya jauh tadi. lebih penting itu tadi. Ya itu bersatunya musisi Iya. Bandung tuh bersatu. Ya, Jadi iya. mereka tuh ngumpul, emang Ya, membuat sebuah ya. kesatuan, memang mau hidup ya mencintai musik, jangan Ya. gara-gara pilihan politik itu Ya. musik kalian menjadi seperti terpisah-pisah. Betul, Harusnya Kampanye sama. itu nanti hanya sekitar 75 hari. Betul. Jangan sampai hanya karena 75 hari Iya, perpisahannya persahabatan bertahun-tahun. Iya. Sementara pemimpin nasional itu tiap 5 tahun ganti kan Ya. nggak lucu juga tiap 5 tahun kita berantem. Habis berantem di Pilpres, berantem di Pilgub. Habis berantem Pilgub, berantem di pemilihan wali kota, bupati. Jadi ribut melulu. Ini keren banget nih bisa Jadi dicontoh nih. seolah-olah gini mas, seolah-olah kita ini punya sebuah kesepakatan seniman, budayawan ataupun musisi tadi. Kenapa? Karena mereka pasti punya kesempatan di dalam pilpres, pilwalkot, Untuk menjadi bagian. Untuk menjadi bagian, artinya Walaupun sebagai hanya- penghibur, Iya. entertainer. Iya, pengacara. Maka lu mau main dimanapun, Dimanapun jangan dia, ada yang betul. ditolak. Iya. Dan kita tidak akan memusuhi Anda karena Betul, ini betul. sebagai profesional. Nah, Iya. inilah yang Gitu. harusnya menjadi contoh masyarakat kita ini di pilpres ini. Ya. Pilihan boleh Lebih beda. dewasa. Iya, pilihan boleh beda. Pemilu memang udah diatur konstitusi. Jangan sampai kita ganti pemimpin, Ya. kita ganti temen juga. Jangan. Jangan. Gitu. Itu benar, itu benar. Ada yang lebih berharga namanya persatuan. Hah? Iya kan? Ya. Iya. Jangan ya itu tadi beda pilihan, temen Ya. ngobrol pisah, temen satu grup main kikikan di WhatsApp Ya, ya. grup misalnya, temen satu sekolah nggak saling sapa, dan itu seterusnya lagi. Ya. Padahal yang di atas aja udah nyatu, ya kan Ya. gitu kan? 2019 kan pelajaran Betul. berharga itu kan. Apalagi kalau memang sudah ada ikatan persaudaraan, udah ada kedekatan gini lah. Saya jarang ketemu Kang Denny, tapi kan secara Secara ini jiwa wah, mah deket, aku. persaudaraan gitu lah ya. Karena kan begini, kata pepatah, saudara
itu dilahirkan. Iya. Persaudaraan itu diciptakan. Oke. Bersaudara itu biasanya nama grup band. Iya. Bersaudara band ya. Kus bersaudara. Kus bersaudara. Tapi Arti dia harus menerangkan dulu arti kata dari saudara. Saudara tuh apa dari saudara? Coba dia terangin dulu. ada filosofinya. Lu harus dari dia dong dengerinnya nih. Saudara. Kenapa artinya kita apa? tuh kenapa Saya- begini lu jadi saudara? Nah, ini dia yang nerangin. Kalau bahasa lama nih, bahasa di dalam naskah, kita memanggil hal yang di luar kita ini, ada kan disebut hudara agama atau hudara itu memang bahasa lama. Iya. Kalau kita memanggilnya zaman sekarang di sastra Indonesia jadi udara atau dia lah gitu ya ini. Nah, pada saat sa di dalam sastra jenderanya orang Sunda, itu kan ada hak, na, cara dan lain. Sa itu artinya bersatu. Misalnya saya dengan Kang Denny sa getih, satu darah. Satu darah. Saya dan Mas Akbar sa piring, satu satu piring. piring. Saparte itu satu partai misalnya kayak gitu. Makanya sebetulnya saya dengan Kang Denny dengan semua ini sa udara. Satu yang Kalau sarapan? Beda sarapan beda lagi. Satu makan. satu rapat. Saudara satu udara. Satu Nah, udara. Jadi gitu. apa yang kita Iya, hidup iya. ini Sama, membuat kita sebenarnya satu sama. udara. Begitu. Kalau sarapan beda lagi. Kalau kayak sarapan tuh bedanya adalah ketika lu pacaran, Iya. syarat utamanya lu harus punya pacar. Nah, kalau sarapan syarat utamanya lu harus sarap. Oke, thank you Kang. Sudah ngobrol-ngobrol. Ini nanti kita mungkin akan mengunjungi beberapa daerah. Nah, jadi kita bisa menyebarkan apa yang namanya Pilpres ini penuh kedamaian. Salah satunya tuh sebenarnya adalah kebudayaan kita tuh sangat banyak sekali. Saudara-saudara kita yang Papua, lah yang di timur dan di barat itu. Dan itu punya kearifan-kearifan lokal. Ini kita tuh sebenarnya belum dapat kearifan-kearifan lokal yang bisa diangkat ke nasional. Bahwa intinya tuh sebenarnya kita tuh harusnya bersama gitu. Ya, Kalau ya, ya. misalnya kita mau maju, ketika kita bersama-sama, apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya, Gitu. Oke. Pokoknya kalau ingat kata Pak Gus Dur, bersatu itu tidak perlu berkumpul. Iya. Itu tuh kan di filosofi lu ngerti ya? Harus diterangin lagi. Nah, nanti. nggak kata paham bersatu tidak harus berkumpul, perbedaan itu sudah biasa. Yang nggak boleh itu perbedaan dalam Pilpres nanti, perbedaan yang nggak boleh itu misal ada yang nyoblos bulan Februari, ada yang nyoblos bulan Juni. Nah, Nggak itu bisa. yang nggak boleh. Nah, itu. yang nggak boleh. Berarti gini, Perbedaan benar. yang nyoblos. Benar bahwa pemilu itu yang pertama harus bersatu, Bersatu. yang kedua harus bermutu, yang ketiga jangan berseteru. Itu benar. Ya, satu hal lagi yang harus kita ingat. Nanti kita nyoblos, itu semua adalah karena dasarnya apa? Cinta. Ya. Makanya kenapa di Februari itu tanggalnya tanggal berapa? 14. 14. Oh, Karena iya. di situ kan hari ibu. Valentine hari itu. Karena Hari itu hari Valentine, maka dibuat sebagai hari nyoblos. Hari kasih sayang, ya sehingga Oh, diharapkan bebas nyoblos ya? Iya, masa menyoblos Oh pilihannya. iya. Maksud saya juga itu, nyoblos-nyoblos itu. Nyoblos. Ini makin Oke, kacau nih. tutup. Oke, tepuk tangan buat Kang Budi Dalton.